Berkat kalian semua, channel YouTube Atu sekarang telah mencapai, ya guys, 500 subscriber. Dan itu artinya sekarang adalah waktunya untuk Q&A guys. Siap. Oke guys, pertanyaan yang pertama dari Loma 775, kapan nikah? Kalau untuk nikah kapan-kapan ya. Pertanyaan yang kedua, masuk ke YouTube Rewind 2020 nggak bro? Pertanyaan berikutnya, Anis Nikmah mau tanya kenapa huruf A bisa menjadi huruf pertama dan kenapa Z bisa jadi yang terakhir. Serius tanya bang. Yang serius-serius satu di channel ini nih. Kalau yang mau serius tuh gini, setahu aku huruf A kenapa menjadi yang pertama. Huruf A itu kan ada lambang A. Nah itu dari kata alpha yang artinya awal atau sebenarnya permulaan. Nah itu mengapa huruf A atau lambang A itu ditaruh yang di awal, itu menurut bahasa Yunani. Kalau Z itu yang terakhir, itu sebenarnya itu dulu sebelum itu tergantung kayak apa namanya, penemuannya itu berurutan gitu loh guys. Nah setelah huruf A itu ada huruf B itu kenapa, dan dulu itu belum kayak sekarang 28 huruf abjad gitu sampai Z. Dulu itu ya sedikit-sedikit gitu. Nah, dan kebetulan huruf Z itu penemuannya itu yang terakhir, makanya itu diletakkan di terakhir begitu guys. Oke, mungkin kalian kalau nggak percaya bisa cek aja di Google dah. Review peralatan sing ke YouTube opo ya bang, dari Miftahul Bagus. Kalau untuk sekarang, alhamdulillah aku udah punya earphone ini sebenarnya buat apa namanya, pengeras suara juga. Dan aku dulu pakai handphone beneran, dari dulu aku rekaman tuh pakai handphone. Lighting sekarang pakai apa coba? Pakai sinar matahari, benar. Lighting pakai sinar matahari, dan sekarang ini pakai laptop kantor buat rekaman itu dan ngedit pakai HP gitu. Dari dulu, dari awal-awal sebelum aku kenal YouTube aku pakai HP. Dari awal aku YouTube aku semua pure pakai HP, murni pakai HP guys. Ya ibaratnya kita mulai aja dulu, kita kalau ada niat pasti ada jalan gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Bang mau nanya nih, kenapa bikin master kok nyimpan hasil editan kita ke internal, kenapa nggak bisa diubah ke eksternal? Kalau untuk masalah ini memang saya juga pernah ngerasain ya guys ya. Kalau untuk kayak gini, kita harus pakai handphone yang memang benar-benar support untuk menyimpan di eksternal gitu, memori eksternal. Dan itu tuh nggak semua HP bisa kayak gitu. Semisal HP Samsung bisa link nyimpen di eksternal, misal HP Advan atau HP Realme, HP sekarang Xiaomi kalau gitu. Tapi tidak semua HP itu bisa gitu. Kalau kebetulan HP yang semisal nih, HP saya yang buat ini tuh tidak bisa support kamera memori eksternal buat nyimpen. Nah mau nggak mau kita harus punya memori internal yang lega guys. Kalau semisal kamu mau ngedit atau gimana, kita harus entah itu menghapus game kalau kamu punya game, atau menghapus video-video tersayang kalian atau kenang-kenangan kalian demi satu konten yang kayak gini guys. Kita harus mengosongkan memori. Karena apa? Karena kita mau record, mau ngedit itu benar-benar butuh ruang yang cukup, harus ngedit gitu, harus punya penyimpanan yang besar gitu loh guys ya, karena filenya itu gede gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, bikin video TikTok rip
Gambieng. Arep takok ngopo relevan dipilih jadi komentar wis di filter. Kalau untuk kayak gini ini komentar di Facebook ya guys ya. Kalau untuk ini aku relevan dipilih itu nggak saya aktifin karena apa? Karena aku tuh pengen lihat, aku pengen interaksi bersama kalian ya, makanya aku aktifin semua komentar, nggak komentar yang relevan dipilih begitu, biar adil aja gitu, biar semua komentar kalian itu kebaca gitu ya guys ya, biar enak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Perda Perdi. Bang Arif ganteng apa jelek? Serius nanya bang. Menurut kalian gimana nih? Coba lihat sendiri. Oke, pertanyaan berikutnya. Mau nanya nih, kenapa rindu jika ada kangen? Tolong pencerahannya, hehe, makasih. Dari Triwahyuni. Sebenarnya definisi kangen itu kayak kita tuh pengen ketemu sama seseorang gitu, pengen ketemu banget sama seseorang, entah itu yang sedang disayang atau pengen ketemu dengan doi kalian atau pacar kalian, itu tuh pengen ketemu banget. Kalau semisal nggak ketemu ya udah biasa aja. Nah, kalau udah di dalam definisi rindu, nah kita kalau nggak ketemu tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu guys, kayak ada yang kurang, kayak semisal nggak ketemu kok jadi lemes ya atau gimana ya gitu, ibaratnya gitu. Kalau dan obat rindu itu harus ketemu gitu. Kalau masih kangen itu nggak ketemu ya masih biasa aja gitu, itu perbedaannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kopling Kiwo. Mas Pakwe kan punya pacar berapa kak? Aku alhamdulillah satu untuk selamanya guys, dan doain kita bakal nikah di mungkin ya tahun-tahun berikutnya, karena kita juga ada impian yang harus kita capai masing-masing dan membahagiakan orang tua kita masing-masing dulu guys, baru kita menikah gitu guys. Oke, pertanyaan berikutnya. Masih do COD ora? Aduh, masalah ini pas sejak COD ini sok PHP masalah ini. Lah wingi pas COD aku mah koyo ngene iki guys. Dari Yuli Samosa. Mau tanya bang, emoticon di WhatsApp ada buah manggis nggak bang? Nggak tahu juga. Bentar-bentar kita cek ya, kita cek. Oke, kita cek guys. Ada nggak ya? Bentar. Buah manggis. Mana sih buah-buahan? Saya pernah lihat loh guys, ada buah manggis, tapi bener ada atau enggak soalnya ini nggak ada guys. Dari Dimas Adit 002. Bang, apakah dia masih punya perasaan yang sama seperti perasaanku padanya? Please jawab. Ya itu semua tergantung sih. Kalau semisal doi kalian semisal udah putus nih, doi kalian tuh udah ngedapatin yang lebih dari kalian atau enggak. Kalau semisal lebih ya mungkin kenangan yang kalian ciptakan dengan mantan doi kalian itu mungkin akan terhapus dengan kenangan-kenangan yang indah bersama pasangan doi kalian yang baru gitu. Kalau sebaliknya mungkin prosentasenya itu masih, cuman ya mungkin kayak masih redup terang gitu. Untuk harap dia untuk kembali itu juga kecil ya. Kita harus berusaha. Kalau semisal kita memang mau kembali, memang dia kembali, ya udah kita kembali. Tapi sebenarnya tuh kayak pasangan tuh, kalau menurut aku itu pasangan seperti kaca. Kalau kita udah pisah atau udah putus atau gimana, ya udah kayak kaca yang udah pecah, kita mau memperbaikinya itu bisa, cuman retakan-retakannya itu masih tetap kelihatan, ibaratnya tuh nggak kayak dulu lagi gitu. Oke, pertanyaan berikutnya guys.
Dari Wahyu underscore 099, apa motivasimu untuk menjadi YouTuber dan apa alasannya? Motivasiku untuk menjadi YouTuber adalah untuk merubah finansial aku melalui jalan sosial media, ibaratnya dari platform YouTube. Dan aku dulu juga bercita-cita menjadi YouTuber, guys. Nah, makanya aku sekarang pengen menjadi YouTuber dan dan di bidang aku suka editing video, makanya aku juga suka membuat video kayak gini nih. Aku sedang membuat video buat kalian tonton dan semoga menghibur. Dan aku juga suka menghibur kalian gitu. Dan ya itu sih motivasi aku. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Jihan Rifai 002. Siapa YouTuber favoritmu dan kenapa pilih dia? YouTuber favoritku adalah Agung Hapsah dan Atta Halilintar. Kenapa Agung Hapsah? Karena dia tuh menampilkan video visual yang sangat berkelas, bukan yang kayak gini. Bukan yang jedak-jeduk kayak gitu, bukan. Maksudnya tuh dari gaya editingnya, dari gaya ngomongnya, dari gaya pencapaian iklannya, dan pokoknya dia tuh berkelas. Banyak kejutan yang dia tampilkan di dalam kontennya. Itu yang aku suka. Dan kenapa aku pilih Atta Halilintar? Aku pilih Atta Halilintar itu karena dia tuh punya motivasi, punya semangat yang berapi-api gitu. Aku mencontoh dia tuh karena semangatnya gitu, guys. Nah, itu yang aku ambil dari dia. Dan yang baik-baik lah yang kita ambil dan yang jelek kita buang ke laut. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Handayani Scorpion. Hidup ini punya momen-momen yang menyenangkan dan tidak. Menurut kamu momen apa yang paling menyenangkan dan sangat berkesan? Terus momen apa yang paling menyedihkan dalam hidup kamu? Q&A. Kalau momen yang paling berkesan ialah ketika ketika kemarin aku ngikut lomba sama teman-temanku, ngikut lomba bikin video tentang cerita budaya desaku ya guys. Itu kita mewakilkan desa, anjay, jadi curhat gini. Ini mewakili desa bersama teman-teman dari Dimas Adit, Hasa, Marianto, dan Lek Suranto. Itu kami berbondong-bondong, anjay, berbondong-bondong. Kami tuh semua pada bersatu nekat dengan modal HP saja kita menceritakan suasana desa kita mempunyai apa aja adatnya, dan ibaratnya kita tuh bisa mewakili, setidaknya kecil lah, bisa mengharumkan nama desa kita. Ya, kita awalnya kita nggak berharap lebih, nggak berharap menang, kita ikut berpartisipasi aja kita udah seneng ya, karena ya apa sih yang bisa diarepin walau modal HP aja, sama editing pun sama HP gitu, semuanya pakai HP dan mengandalkan kreativitasnya kita. Dan alhamdulillah kita dapat satu Indonesia itu kita menjadi 10 besar terbaik yang ada di Indonesia guys, dan kita alhamdulillah bisa mengharumkan nama desa kita, Desa Kili Tengah, dan itu momen yang paling berkesan menurut aku guys selama ini. Dan yang paling menyedihkan itu ketika aku meninggal sama ibuku dulu waktu kelas 2 SD. Aku dan dulu janji buat sekolah bener-bener. Aku bilang gini dulu, Bu, aku bisa menjadi juara kelas, tapi nanti ini ya, Ibu di rumah nemenin aku main atau gini. Ternyata dia berbohong, dia meninggal untuk selama-lamanya, meninggalkan aku waktu kecil, masih kelas 2 SD. Dan itu alhamdulillah itu juga menjadi hadiah terakhir buat beliau yang ada di dunia. Aku menjadi juara kelas peringkat 1 dulu, dan itu menjadi momen yang menyedihkan banget. Dan sekarang kenang-kenangan dia hanyalah foto beliau yang ada di HP aku sekarang. Dan pokoknya itu yang paling menyedihkan selama ini guys. Tapi itu tidak membuatku patah semangat sampai sekarang. Alhamdulillah aku bisa beli ini itu tanpa merepotkan orang tua, dan alhamdulillah aku menjadi sekarang. Dan semoga
ibuku nanti, ibuku yang sekarang melihat aku sekarang lagi rekaman di sini, dia semoga seneng melihat perjuangan aku sampai sekarang, dan semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu guys. Oke, udah nggak ada lagi. Bagi kalian yang mungkin komentar kalian belum dibaca atau gimana, komen aja di bawah. Sebenarnya terima kasih semuanya, kalian udah support aku sampai di 500 subscriber ini. Kalian mau konten apa selanjutnya di kedepannya aku bikinin guys ya, janji aku bikinin. Oke, jangan lupa bersyukur hari ini. Buat kalian yang masih berpuasa, semangat, dan lebaran sebentar lagi kok, sabar ya. Jangan lupa bersyukur hari ini, tetap semangat dan sampai jumpa. Saya Arif Fahil, see you next time. I close.